Halo, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yang dipelajari di kelas 10 semester 2. Mengapa ketika hujan lebat disertai petir, kita dilarang berlindung di bawah pohon? Mungkin kamu tidak menyadari bahwa air hujan mengandung zat terlarut yang kemungkinan dapat terionisasi. Pada saat terjadi petir, terbentuk loncatan atom-atom yang bermuatan listrik yang bergerak cepat dan selalu berusaha untuk menetralkan diri. Dan batang pohon yang basah menjadi media yang baik untuk dilewati. Kamu tahu juga kan alasannya mengapa ketika terjadi banjir atau hujan, PLN kita selalu mematikan aliran listriknya. Berdasarkan sifatnya terhadap daya hantar listrik, larutan kita bagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan mana sajakah yang bersifat elektrolit? Perhatikan, ini adalah alat elektrolit tester untuk mengukur konduktivitas dari setiap larutan. Perhatikan di sini, alat ini terdiri dari lampu. Lampu berfungsi sebagai indikator. Jika lampu menyala, berarti larutan itu dapat menghantarkan listrik. Jika lampu padam, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Lampu ini kemudian dihubungkan dengan saklar, dihubungkan dengan elektroda karbon yang dipakai, kemudian dalam suatu tabung gelas kimia berisi larutan yang akan kita coba apakah larutan itu elektrolit atau non-elektrolit. Sekarang kita coba ya. Kita coba larutan yang pertama adalah larutan asam. Larutan asam yang kita coba yang pertama adalah asam klorida. Kita masukkan asam klorida. Nah, di sini dua elektroda terpisah ini akan menjadi terhubung setelah dilarutkan suatu larutan. Larutannya harus merendam sebagian dari elektroda. Ini 20 ini kurang bisa menyentuh elektroda, maka kita naikkan volumenya. Ya. Ini 40 mili. 40 mili menyebabkan elektroda ini terendam. Sekarang kita prediksi apakah larutan ini elektrolit atau non-elektrolit. Saya memprediksinya bahwa HCl adalah elektrolit kuat. Sekarang kita hubungkan saklarnya. Betulkah HCl adalah elektrolit kuat? Nah, lampu di sini sudah menyala. Intensitas nyalanya pun tinggi. pH-nya merupakan pH asam. Perhatikan, mengapa elektrolit dapat menyalakan lampu? Kita lihat. Ternyata di dalam larutan itu terurai menjadi ion positif dan ion negatif yang cukup banyak, sehingga dua batang elektroda ini seolah terhubung oleh ion positif dan ion negatifnya. Perhatikan kalau kita ganti dengan larutan lain. Sebagai contoh, ini masih larutan asam juga, kita lihat bagaimana daya hantar larutan asam cuka yang kita kenal atau CH3COH. Kita masukkan volumenya sehingga dua batang elektroda ini terendam dengan baik. Kemudian kita prediksi dulu apakah elektrolit dan non-elektrolit. Saya sini isi I don't know, artinya kita tidak mengetahui apakah asam cuka ini elektrolit atau non-elektrolit. Nah, baru kita hubungkan saklarnya. Nah, ternyata masih bisa menyalakan lampu, tapi lihat intensitas cahayanya tidak sebesar ketika kita memasukkan larutan HCl. Kita lihat apa yang terjadi pada larutannya. Oh, di sini ada ion positif dan ion negatif, tapi tidak sebanyak yang dilihat dari larutan HCl sebelumnya. Jadi ini larutan CH3COH dapat menghantarkan, hanya daya hantarnya tidak sekuat HCl. Larutan lain kita bisa lihat selain larutan asam, kita juga akan melihat larutan lain bagaimana daya hantarnya terhadap listrik. Kita lihat larutan garam.
Nah, garam di sini ada NaCl, NaF, Na2SO4. Kita coba NaCl ya. Kita masukkan. Nah, sampai terendam. Kemudian kita prediksi. Saya memprediksi bahwa NaCl adalah elektrolit kuat. Nah, kita hubungkan ya saklarnya. Nah, ternyata betul NaCl adalah elektrolit kuat dengan nyala intensitas yang tinggi. Di sini pH-nya netral. Kita lihat kenapa NaCl elektrolit kuat. Ternyata jumlah ion positif dan ion negatifnya lebih banyak daripada ketika dicoba asam cuka. Sekarang kita mencoba untuk larutan lain. Salah satu contohnya adalah larutan basa. Basa yang tersedia ada NaOH, NH3, CaOH 2 kali, dan lain-lain. Sekarang kita mencoba NaOH dengan volume kira-kira dapat merendam kedua elektroda, yaitu 43 ml. Pada alat elektrolit tester ini, kita masukkan NaOH sebanyak 43 ml sehingga kedua elektroda terendam. Kemudian dihubungkan oleh sumber tegangan. Di sini stop kontak belum terhubung. Sebelum terhubung, kita prediksi dulu apakah NaOH adalah elektrolit atau non-elektrolit. Saya memprediksi NaOH adalah elektrolit kuat. Sekarang kita hubungkan saklarnya. Apa yang terjadi? Ternyata benar, larutan NaOH dapat menyalakan lampu dengan intensitas yang cukup besar. Di sini pH-nya basa. Apa yang terjadi pada larutan tersebut? Cukup banyak ion positif dan ion negatif yang dapat menghubungkan kedua elektroda. Sekarang kita mencoba untuk larutan basa yang lain. Kita akan mencoba larutan basa dari NH3. Volumenya kita tambah agar kedua elektroda terendam dengan baik. Kemudian ini belum terhubung. Saklarnya kita prediksi dulu apakah NH3 adalah elektrolit atau non-elektrolit. Saya anggap saya tidak tahu apakah elektrolit atau non-elektrolit. Sekarang kita hubungkan saklarnya. Ternyata lampu masih bisa menyala, tapi intensitasnya tidak sebesar pada NaOH. pH-nya pun basa. Sekarang perhatikan di sini, apa yang terjadi? Ternyata di dalam larutan masih terdapat ion positif dan ion negatif, hanya jumlahnya tidak sebanyak pada NaOH. Selain larutan asam dan larutan basa, kita akan menguji air. Nah, apakah air adalah elektrolit atau non-elektrolit? Kita masukkan ke dalam elektrolit tester ini volume air sehingga kedua elektroda terendam. Kita prediksi. Saya tetap memilih ini. Apakah elektrolit atau non-elektrolit? Kita hubungkan saklarnya. Ternyata setelah terhubung, lampu tetap tidak menyala. Tidak ada intensitas cahaya, pH-nya netral. Sekarang apa yang terjadi pada air? Ternyata air di sini tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang menghubungkan. Itulah simulasi dari alat elektrolit tester ketika menguji beberapa senyawa atau larutan senyawa. Bagaimanakah ion-ion tersebut dapat menghantarkan listrik? Ketika kita menguji lelehan garam dapur, maka akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut. 2NaCl menjadi 2Na+, dan 2Cl-. Aliran elektron dari sumber arus listrik masuk ke dalam larutan melalui salah satu elektroda, sehingga elektroda ada yang bermuatan negatif yang mengakibatkan ion Na+ bergerak menuju elektroda negatif, dan Cl- menuju elektroda positif, sehingga seolah-olah walaupun kedua elektroda terpisah, ion-ion tersebut menghubungkan elektroda yang terpisah.
Ini adalah foto replika dari alat elektrolysis tester yang sederhana, yang terdiri dari lampu yang dihubungkan oleh sumber tegangan, kemudian ini adalah tabung dan 2 buah elektroda. Ketika dimasukkan larutan garam dapur, perhatikan kalau kita lihat dengan seksama, terdapat gelembung udara. Jadi jika alat elektrolysis tester ini kita pakai untuk menguji larutan garam dapur, kamu perhatikan pada kedua elektroda ada gelembung udara. Mengapa demikian? Reaksi apa yang terjadi pada kedua elektroda? Perhatikan di sini. 2 NaCl terionisasi menjadi 2 Na+ dan Cl-. Pada elektroda negatif atau kita sebut dengan katoda, untuk NaCl yang berupa lelehan, terjadi reaksi 2 Na+ plus 2 elektron menjadi 2 Na. Sedangkan untuk larutan NaCl, terjadi reaksi 2H2O plus 2 elektron menghasilkan gas H2 dan 2 OH-. Untuk larutan yang mengandung air, maka air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion Na+. Hal ini akan kamu pelajari lebih lanjut ketika mempelajari reaksi elektrolisis di kelas 12. Pada elektroda positif atau kita sebut dengan anoda, keduanya sama baik lelehan maupun larutan, 2 Cl- menjadi gas Cl2. Perhatikan di sini, Cl2 adalah gas dan H2 ini ada juga gas. Maka, terdapat gas klorin di anoda dan gas hidrogen di katoda. Itulah yang menyebabkan kedua elektroda karbon menghasilkan gelembung udara. Peristiwa penguraian suatu larutan atau lelehan menjadi ion-ionnya disebut reaksi ionisasi. Contoh beberapa reaksi ionisasi dari larutan elektrolit. Elektrolit yang dapat menyalakan lampu dengan sempurna atau intensitasnya tinggi adalah kita sebut dengan elektrolit kuat. Mengapa demikian? Karena senyawa tersebut memiliki nilai alfa sama dengan 1 atau terionisasi sempurna. Sebagai contoh KCl. Ketika KCl terionisasi, jika dalam larutan KCl ada 1 mol KCl, maka ion K+ nya ada 1 mol dan Cl- pun ada 1 mol karena 100% terurai sempurna. Begitu juga dengan CaCl2. Apa yang terjadi ketika intensitas lampu sebagian atau nyalanya lemah? Elektrolit lemah memiliki nilai alfa antara 0 sampai 1 atau terionisasi sebagian. Sebagai contohnya NH3. NH3 dalam air menjadi senyawa NH4OH yang jika terurai ini mengalami reaksi kesetimbangan sehingga sebagian ada yang menghasilkan NH4+ dan OH-, ada juga yang arah reaksinya balik lagi menjadi NH4OH. Jadi kalau ini misalkan 1 mol NH4OH, NH4+ dan OH- tidak 1 mol, jadi hanya sebagian. Begitu juga dengan asam cuka yang kita kenal atau CH3COH. Ini juga mengalami reaksi keseimbangan, sehingga ion-ion yang terbentuknya tidaklah banyak. Sedangkan larutan non-elektrolit memiliki alfa sama dengan 0 atau tidak terjadi ionisasi. Sebagai contoh larutan urea tidak menghasilkan ion-ionnya sehingga lampu tidak menyala. Setelah mengamati penjelasan di atas, adakah yang dapat menyimpulkan mengapa larutan ada yang menghantarkan listrik atau elektrolit dan ada pula larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau non-elektrolit? Apakah larutan dari senyawa berikut menghantarkan listrik? Jika iya, tulislah reaksi ionisasi dari senyawa berikut. Nah, di rumah, kamu tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa berikut. Jika menghantarkan listrik, tentunya dapat menghasilkan ion-ion. Tapi di sini, tidak semua larutan dapat terionisasi. Silakan berlatih di rumah. Sampai jumpa lagi pada penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.